Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita review saham GoTo ya. Mungkin nanti saya sisipkan juga saham Telkom, karena GoTo dan Telkom ini biasanya seiring ya. Kalau misalnya Telkom bagus naik, GoTo juga naik. Dan transaksi GoTo ini termasuk transaksi yang cukup besar ya. Jadi dia sangat mempengaruhi IHSG ya. Kemarin saham GoTo ini ARB ya teman-teman, sempat dibuka naik di 123, kemudian turun terus, bahkan di session kedua langsung ARB ya di 112. Kira-kira ini potensinya bagaimana? Seperti beberapa waktu yang lalu ya, saham GoTo ini memang sempat diisukan ke Rp50 ya. Bahkan isunya sangat santer. Ternyata yang terjadi adalah ketika harga 82 ya, saham GoTo mantul dan kemudian naik terus sampai sekarang ya. Kalau teman-teman average down ya di harga 80-an itu ya, sekarang sudah 112, jadi sudah 30 poin ya. 30 poin dibagi 82 itu udah lumayan besar ya. Coba kita hitung, 30 dibagi 82, 36% ya teman-teman. Nah, inilah pentingnya kita ini ya, bersabar dalam investasi saham ya, terutama untuk saham-saham yang memang track recordnya bagus ya. Secara pergerakan harga sahamnya itu bagus. Saham GoTo ini termasuk dengan pantulannya itu termasuk saham-saham yang dijaga ya, karena memang pengaruh ke saham-saham besar lainnya seperti Telkom ya. Saham GoTo ini coba kita lihat profilnya. Ini underwriternya Indo Primer, Mandiri Sekuritas, Trimega. Ini yang punya nih ya, Tobo China Holding, SVF, GT Subco. Itu banyak banget nih, Government of Singapore, Masyarakat, William Tanuwijaya. Jadi masyarakat itu 62% ya teman-teman. Jadi ini memang saham yang sangat fluktuatif. Jadi teman-teman memang harus siap ya di sini. Harus pakai strategi stop loss ya. Kalau misalnya saham ini turunnya terlalu drastis, ya udah cut loss di harga minus 5% atau berapa itu. Nah, nanti setelah ada pantulan nanti baru masuk lagi ya. Ini isu yang berkembang apa kok saham GoTo sampai turun? Nggak ada isu-isu yang sensitif ya di sini ya. Jadi memang dia turun gitu aja. Apa laporan keuangannya gitu? Laporan keuangan belum turun. Nah, kira-kira kalau mau masuk saham GoTo ini di harga berapa ya? Kalau kita lihat ini belum terlihat ya, nanti supportnya di mana, mantolnya di mana. Teman-teman harus pantau dulu. Nanti saat harga sahamnya ini mulai naik dengan volume yang cukup besar, teman-teman bisa masuk ya. Atau bisa juga spekulasi buy ya di 112 ini ya. Karena memang ini masih ARB ya, bisa jadi nanti ARB lagi. Ketika ARB lagi ya teman-teman open buy. Kalau sudah ada bidnya itu teman-teman baru bisa masuk ya. Karena kalau belum ada bidnya ini bisa jadi nanti ARB lagi nih. Kalau mau spekulasi buy bisa ya teman-teman di harga 112-an ya. Biasanya kemarin tuh mantul di situ ya, ini di tanggal 30 ini juga mantul di segitu harga 111-an. Tapi ini kan bukan karena ARB ya. Kalau karena ARB itu kita harus nunggu pantulannya ya. Karena bisa jadi ini mau dibawa lagi ke bawah. Kalau ke bawah berarti dia di bawah 100 ya, atau 101 itu bisa beli lagi. Atau bahkan paling rendah ya di
dibawa ke 80 lagi ya. Jadi teman-teman tetap ini aja. Dan kalau mau bersabar ya udah, ketika saham ini turun silahkan nyicil beli ya. Tapi jangan di satu titik. Karena kalau di satu titik all in nanti dibawa turun lagi kita sudah nggak punya dana. Kalau Telkom coba kita lihat Telkom. Telkom juga turun. Nah inilah. Jadi Kutu turun, Telkom juga turun. Tapi Telkom tidak sampai ARB ya, cuma 1,82%. Secara mingguan Telkom memang turun terus. Dan ya ini support kuatnya di 3770. Teman-teman kalau mau masuk bisa antri beli di 3760 atau 3750 ya. Tapi kalau ini saham mau dibawa naik ya bisa langsung beli di saat pembukaan ya. Nah ini trennya Telkom ini sudah mulai bagus ya teman-teman. Sebenarnya sudah mulai bagus, tapi karena dia tembus di 3770 ini kita harus tunggu dulu ya. Apakah Telkom ini lanjut naik apa mau dibawa turun ya. Kalau turun bisa sampai 3600 ya. Tapi kalau lihat trennya ini dari Desember ini sudah mulai tren bagus ya, tren naik ya Telkom. Secara case statistik coba kita lihat, net profitnya juga masih bagus, dividennya juga lumayan 4%. Dividennya di bulan Juni ya. Nah nanti mendekati bulan Juni ini saham Telkom naik nih. Kita lihat mendekati bulan Juni, April, Mei, Juni ya, sempat naik kemudian turun ya saham Telkom. Kalau kita lihat ininya chartnya, kita lihat chartnya Kutu ya. Chartnya Kutu secara MACD memang sudah buy ya. Cuman dia ada potensi untuk turun. Dailynya kemarin yang jualan itu 46 ya, 46 juta ya transaksinya. Kita lihat teknikalnya, Kutu sell semua ya. Untuk sementara memang harus dihindari dulu. Stokastik RSI strong buy, MACD buy. Jadi kalau teman-teman mau nyicil beli bisa. Siapa tahu nanti mantul ya. Seperti beberapa waktu sebelumnya itu di harga 111, 110 itu mantul ya. Bisa open buy. Tapi lebih amannya tunggu pantulan itu. Kalau belum ada pantulan masih ARB ya, kita tunggu aja. Kalau Telkom kita lihat, Telkom buy, strong buy, MACD juga buy ya. MACD-nya memang agak menurun ya. Untuk Telkom MACD menurun, tapi yang lainnya indikatornya bagus. Foreign mulai masuk ya. Kutu tadi foreign masuk nggak, coba kita lihat. Foreign keluar ya teman-teman. Kutu itu foreign keluar sampai berapa hari itu? 5 hari foreign keluar terus ya, sehingga saham Kutu memang turun ya. Oke, itu dulu ya teman-teman untuk review saham Kutu dan Telkom. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya. Karena investasi saham itu sangat berisiko, jangan langsung masuk dalam satu titik, tapi gunakan beberapa titik, minimal ya 5 titik ya. Lebih bagus lagi ya 10 titik. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.